Itu masalah. Aku tak tahu selama ini. Itulah pramuka tidak maju-maju. Wah, gawat tuh. Kalau dia sudah berani pasang kacu dari rumah, itu sudah ada jiwa pramukanya. Oh. Tapi kalau pasang kacunya depan pintu gerbang, itu belum pramuka. Belum pramuka itu. Pramuka nih yang tipe Semar, Gareng, Petruk, besar, kecil, pendek, hitam. Masuk galo, pacak galo. Tak mungkin kita tak pacak narik adik-adik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Mantap. Alhamdulillah teman-teman, kakak-kakak, adik-adik semuanya. Hari ini kita podcast lagi, ngobrol-ngobrol santai seputar kepramukaan. Ya, di podcast Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan. Nah, jangan lupa di like, di subscribe, di share yang paling penting. Karena kepramukaan ini semakin nah pokoknya semakin lebih luas, lebih hebat. Dengan adanya kita mengikuti perkembangan zaman. Nah, seperti ini kita sudah ada podcast. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Ini spesial. Kemarin kita kan ngobrolnya dengan pramuka penegak, Pandega. Sekarang kita bakalan bahas anggota dewasa. Di depan kami sudah ada, apalah kalau kami bilang ya, guru kami juga ini kayaknya. Sudah ada Kak Bukhari. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, alhamdulillah. Ini yang kita harapkan selalu. Kami ini tahu dengan Kak Bukhari ini dulu pernah kalau Hulu Kilir lah ya, Palembang, Musirawas, Palembang, Linggau. Ada Bima ini ngapun belok ke mobil, masuk ke dalam ada gerbang, Man satu Musirawas. Iya. Siapa Bim nak ditemuin ini? Oh, enggak tahu nyo. Suhu kita. Oke. Alhamdulillah kami bisa dipertemukan dengan Kak Bukhari yang dulunya kami tahunya waktu itu di Musirawas Kak. Iya, dulu di Musirawas. Lewat. Tapi kami banyak data dapat ini. Beliau ini kiprah pramukanya luar biasa deh. Ini yang mau kita bahas. Jadi adanya podcast Kuarda ini Kak, kita pengen ngangkat kayak mana sih pramuka sebenarnya, khususnya di Sumatera Selatan. Nah, termasuk juga Kak Bukhari lah kaget cerita Mak Manu nian dari sekolah-sekolah itu, luar biasa. Mungkin kita nak nanya langsung Kak. Dari mana dulu awalnya pramuka ini? Kayaknya apalagi sekarang lah pakai baju pramuka pula nih, berarti kayaknya sudah luar dalam ini. Jadi cerita pramuka. Iya Kak. Ya, dulu awal jadi guru. Guru itu kan kalau naiknya pembina. Oke. Guru, pembina. Nah, di sekolah itu kan banyak macam pembina. Ada pembina olahraga, pembina OSIS, pembina pramuka, pembina seni, pokoknya seluruh pembina. Nah, hampir rata-rata guru itu bisa dipasangkan kemana baik. Istilahnya bisa dicucukkan, nak jadi pembina olahraga laju, paskib laju, pramuka laju, OSIS laju. Nah, kalau saya terus terang awal jadi guru disuruh jadi pembina apapun tidak pernah saya nolak. Jadi pembina olahraga sudah, iya, pembina paskib sudah, iya, pembina tahfiz sudah, pembina pramuka ayo laju, pokoknya pembina apapun laju kan. Nah, ya karena memang guru naiknya itu di pembina. Oke. Jadi kalau dari guru, pembina, wali kelas, ya paling tinggi di sekolah itu kan wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah. Kalau sudah sampai ke wakil kepala sekolah, tinggal nunggu nanti jadi kepala sekolah. Itu cerita. Itu di mana awalnya Kak? Sekolahnya dulu. Saya terus terang mau jadi guru ini Malang Melintang. Nah, hampir rata-rata setiap madrasah sudah saya masukkan. Di Sumatera Selatan ini? Di Sumatera Selatan nih. Wow. Jadi ada sekitar 7 sampai 8 madrasah yang sudah saya masuki. Bahkan pernah berulang kali. Banyak itu. Nah, sekarang ini
saya jadi guru di Mandua Palembang. Mandua Palembang. Nah kebetulan dulu tahun 1999 saya pernah jadi guru juga di situ. Di Mandua itu? Di Mandua itu. Oh ini ngulang berarti ini? Iya ngulang karena sudah mendekati masa tua kan itu kan. Nah, Oke. Dari tahun 99 itu keluar kemana-mana. Pernah di Pangkalan Balai, pernah di Ogan Ilir, pernah di Muara Enim. Iya, mungkin terakhir kemarin dijengok di Musirawas kan, yang agak parahnya kan. Itu. Jadi ya itulah namanya perjalanan. Ya kita ikutin baik. Kalau saya terus terang selama jadi guru, tugas yang diberikan oleh kepala sekolah, kalau di madrasah itu Pak Kamat istilahnya kan, Pak Kamat, Bu Kamat. Ya kalau di Diknas itu Pak Kepsek itu ya. Kepsek. Apapun tugas yang diberikan kepada saya tidak pernah saya tolak. Jadi guru olahraga laju. Jadi guru tahfiz laju. Iya, bimbing muhadharah, ceramah laju. Iya, pramuka laju. Nak siang malam pun lagi laju. Itu ceritanya. Karena saya terus terang jadi guru itu bagi saya kesempatan untuk mencetak generasi. Ini yang penting. Untuk mencetak generasi. Karena saya banyak punya generasi yang sudah sampai ke tingkat wakil wali kota pun ada. Wow. Itu kan. Itu kalau tidak dibina pada waktu dia bersekolah, ya tidak mungkin bisa sampai ke situ. Betul. Nah itu. Jadi itulah semacam kepuasan batin kita kalau kita mampu melahirkan generasi ke depan yang lebih baik daripada kita yang melahirkannya itu. Wow. Jadi itu memang sudah jadi prinsip Kak Bukhori ini. Ya begitulah kira-kira. Oke. Tapi tadi ada yang menarik ini. Kak Bukhori nyampe ke jadi pembina Paskib laju. Apalagi tadi itu tahfiz laju. Tapi di depan kita beliau pakai outfit pramuka ini. Pakai seragam pramuka. Berarti kayaknya pramuka di atas segala-galanya nih. Kayak mana Kak, menurut pandangan Kakak dulu, pramuka ini kayak mana sih? Ya pramuka terus terang. Pramuka ini kalau kita lihat backgroundnya, ini kan organisasi plat merah. Lah iyalah. Plat merah Kak. Plat merah lah. Oke. Ini harus diketahui oleh seluruh Kamabigus. Mungkin banyak belum ngerti Kak. Banyak yang tidak tahu ini. Banyak tidak tahu. Baca dijelas itu Kak. Jadi dari struktur yang paling bawah itu di Pangkalan. Ya di gugus depan. Di gugus depan. Pangkalan itu ngegus depan. Adanya kan di sekolah-sekolah. Betul. Nah, itu jabatan yang paling tinggi itu kan Kamabigus di situ. Betul. Nah, Kamabigus itu ketika seseorang itu dari guru dilantik menjadi kepala sekolah atau kepala madrasah, itu otomatis langsung menjadi Kamabigus. Betul. Otomatis itu. Otomatis memang. Suka tidak suka, setuju tidak setuju, wajib. Nah, wajib dia nerima sebagai Kamabigus. Nah ini harus dipahami ini. Nah ini banyak tidak paham kepala sekolah dengan kepala madrasah. Bahkan banyak Kamabigus yang benci dengan kegiatan pramuka di sekolahnya. Itu masalah. Aku tidak tahu selama ini. Itulah pramuka tidak maju-maju. Wah gawat tuh. Oke. Otomatis jadi. Otomatis. Begitu juga camat. Nah kalau kan dari struktur yang paling bawah kan misalnya gugus depan. Nah, gugus depan kan desa atau lurah. Oke. Di wilayahnya itu Kak Mabides. ya. Desa kan Mabides. Jadi kepala desa langsung otomatis jadi Mabides. Kalau Pak Camat otomatis menjadi Mabiran. Mabiran. Kalau Mabiran. Kalau Mabirannya lain kan, bisa ditunjuk yang lain kan. Nah itu. Oke. Kalau bupati, wali kota, otomatis kan menjadi Mabicap. Gubernur, Mabida. Presiden pun, baik dia sipil, militer, kalau dia jadi presiden otomatis jadi Mabinnas. Nah ini kan organisasi yang terstruktur dari bawah sampai ke atas. Nah ini Kamabigus, kepala sekolah harus tahu. Nah ini yang penting. Jadi maju tidaknya kegiatan kepramukaan di satu pangkalan atau di gugus depan itu tergantung dari Kamabigus. Berarti kalau kami nangkapnya yang memang
berkeinginan jadi kepala sekolah, Mm-mm. berarti secara tidak langsung dia harus tahu pramuka itu, Kak. Jelas lah, karena dia sudah jadi Kamabigus. Ah, Jangan dia nak jadi pak sekolah, aku nak galak pramuka, nak baca itu. tidak bisa. Apalagi baju pramuka tidak punya. Baju pramuka beli pula. Ya enggak? Kalau dia memang betul-betul senang, cinta dengan kegiatan pramuka ini, Oke. dengan pramuka, paling tidak bukan beli baju tuh, ngukur. Ukur, Kak. Jadi pas. Pas. Ah, Iyalah, tidak lama juga make dak pas tuh. nah, Agak dikata wong kepala sekolah. nah banyak itu kepala sekolah kadang-kadang minjem kan. Banyak. Iya, kadang-kadang yang dipakai itu baju penggalang. Itu kan malu kan, ada. Jadi, nah ini terus terang kita membuka wawasan Betul, betul. agar Kamabigus itu menyadari, Betul. tahu bahwa ketika mereka dilantik menjadi kepala sekolah atau kepala madrasah, otomatis beliau menjadi Kamabigus sebagai majelis pembimbing yang paling atas di satu gugus depan itu. Oke. Begitupun lurah, camat, bupati, ya wali kota, gubernur sampai ke presiden. Nah, itu. Itulah tadi organisasi Plat Merah. Nah, itu organisasi plat merah. Oke. Mm-mm. Paham ya teman-teman ya. Kakak-kakak mohon maaf deh. Ini kita sampai ke biar terbuka, Kak ya. Wawasan Iyalah. jadi tahu bahwa pramuka ini memang secara tidak langsung ya memasyarakat memang kayak itu, Kak. Benar. Oke, kita ke ini, Kak, ke seiring perjalanan Kakak. Tadi ada dari Pangkalan Balai lah ke OI lah, Lalang Buana nih ada nih. Kayak mana, Kak, menurut Kakak pramuka di wilayah Sumatera Selatan ini, Kak? Ya mungkin tadi juga musyarawas. Nah, kebetulan saya pernah duduk di 3 kabupaten kota menjadi Kamabigus. Oh, aja kepala sekolah. Iya. Itu yang Karena kita Kamabigus itu lemak ngambil kebijakan. betul. Baca ngambil kebijakan. Nah, kebijakan itu pasti diikuti oleh seluruhnya. Karena kita ngambil kebijakan. Beda dengan pembina. Ya, Masih nak nunggu pembina. Iya. Jadi saya pernah menjadi Kamabigus Man 1 Morenim. Morenim dulu. Oke. Man Morenim. Jadi ketika saya masuk, yang saya tanyakan, yang saya pancing itu, ada enggak tenda kita? Wah, waduh, tenda kita tenda parasut, ganti. Tenda per tahun. Wah, itu naik jadi Ya, kualitas. jadi kan yang adik-adik yang ikut kegiatan pramuka itu langsung bangga. Wah, berubah. Oke. Untuk membuat perubahan itu tidak ada sulit sebenarnya. Tidak nunggu nak bermalam-malam. Oke. Sehari be cukup. Belikan tenda pelton. Masa jabatan Kamabigus tak pacak belikan tenda pelton? Nah, itu. Tenda minjem malu-malu ke baik. Ada. Oke. Nah, hampir rata-rata pangkalan-pangkalan yang pernah saya masukkan, alhamdulillah sepeninggal saya, giat pramukanya berkesinambungan sampai dengan sekarang itu. Wow. Karena saya kan menjalin juga pertemanan di IG-nya. Main di media sosial juga gitu. Sekarang kan main media sosial galau, iya. adik-adik itu. Dia publikasi kegiatan-kegiatan dia kan di IG. Itu harus, Kak ya? Jelas lah. Oke. Tuh. Nah, alhamdulillah kemarin kegiatan kemah madrasah di Muara ini. Oh iya, kemarin rasanya gubernur tidak kemarin datang. Kamabida langsung buka. Mantap. Pak Gubernur. Luar biasa itu. Jadi alhamdulillah kegiatan kepramukaan di madrasah tidak kalah. Betul. Hebat. Betul, Kak. Tahun sebelumnya kan Lahat. Oh. Di Man 1 Lahat. Pergi kayaknya kami Iya, tuh. pergilah. Iya, ketemu kemarin kan yang tuh. bukanya Pak Kawarda, Kak Kawarda langsung. Iya, datang kami, Kak itu. Bahkan pada waktu itu Kak Kawarda kita sempat ngomong untuk merger kegiatan ini dengan SMA, SMK. Karena melihat kemarin tuh Man Lahat tuh yang luar biasa luasnya itu. Bayangkan Man Lahat itu 12 hektar. Oh, besar. Tempat kemahnya kan yang tenda-tenda itu kan di atas bukit kemarin kan. Naik ke Naik ke pucuk. Nah, itu. Mantap itu. Nah, di itu. wilayah sekolah, Pak, ada bumi perkemahan. Itu hebatnya itu. Nah, orang kan enggak tahu. Itu. Jadi kalau ketika ada kegiatan itu orang baru tahu, bahwa ini potensi kalau untuk mengadakan kegiatan kemah. Artinya madrasah punya lahan yang cukup luas untuk mengadakan kegiatan-kegiatan perkemahan. Untuk dalam skup se-Sumsel bisa. Itu. Nah, yang kemarin itu di Morenim. Oh, Nah, di Morenim. Nah, itu.
Nah, alhamdulillah dari saya masuk di Morenim, saya tinggalkan hidup pramukanya. Mantap. Luar biasa. Nah, setelah di Morenim saya pindah kan. Nah, itu kemana lagi itu? Sudah itu, Kak? Ke Man 1 Palembang. Oh, baru ke Palembang. Kamabigus juga itu. Oke. Ini cerita yang Kamabigus B kan? Sebenarnya kami pengen galau-galau nih. Iya. Tidak apa-apa, di Mabigus dulu. Di Man 1 Palembang jadi Kamabigus. Saya masuk pada waktu itu kan diterapkan kurikulum K13 pramuka wajib. Oke. Tapi namanya cuman pramuka wajib. Tradisi untuk kegiatan pramuka kepramukaan itu tidak berjalan. Saya tanya pernah tidak kamu persami? Apa itu Pak persami? Kami tidak tahu. Kami tidak pernah. Oh, ada tidak penyambutan tamu ambalan? Tidak kati. Nah, ini namanya cuma sekedar retorikanya baik. Oke. Nah, saya hidupkan pada waktu itu. Yaitu mulai penyambutan tamu ambalan, ada persami. Nah, itu. Jadi muncul tradisi-tradisi pramuka nih, Kak. Muncul tradisi-tradisi pramuka dan terus terang yang nempel anak pramuka yang selalu nempel ke saya itu sekarang itu ada di Dikadi. Kami tahu wongnya. Itu kader saya itu. Oke. Nempel terus. Mantap, Nah, Kak. itu. Luar biasa. Karena kan saya pada waktu itu kan paling senang dengan kegiatan jurnalis. Anak ini melok kegiatan pramuka. Tapi tidak pernah mempublikasikan kegiatan pramuka. Saya marahin waktu itu. Kau harus belajar jurnalis. Karena setiap pramuka itu adalah pewarta. Oh betul. Tagline dari Kuarnas itu. Nah, jangan kau tidak tahu. Kalau kau tidak bisa buat berita, kau berhenti melok aku. Nah, alhamdulillah. Anak itu lahir sekarang itu. Hebat. Sampai sekarang itu lah pacak naik daun pula. Kemarin lah jadi gubernur Buper. Gubernur Buper di Linggau situ. Nah, ujaku itu waktu jamburi Raimuna daerah kemarin. Nah itu. Tak usah disebutkan ya, namanya dak kayak malu dia dak. Nah itu. Nah itu binaan saya itu. Nah, itu di pramuka. Jadi dia selalu ingat. Apa katanya? Aku Pak kalau tidak bertemu dengan mutiara katanya mungkin tidak sampai. Cuma ini. Karena yang nemukan aku mutiara katanya. Dari mutiara itulah aku tergosok katanya. Akhirnya aku bisa naik ke permukaan. Mantap. Nah, sebenarnya saya rindu untuk mencetak-cetak generasi. Iya, bukan di kepramukaan saja. Dalam semua bidang. Oke. Nah, alhamdulillah dari kepramukaan muncul. Lah sampai jadi gubernur. Hebat dah. Gubernur Buper. Hebat. Hebat. Gubernur Buper jadi. Mana tahu kayak besok-besok kan belajar dari gubernur Buper jadi gubernur yang sesungguhnya. Betul. Gubernur kepala daerah. Kan Harapan itu. memang kayak itu, Kak. Harapan itu. Suruh sekolah dulu dia tinggi-tinggi. Ah, itu. Mantap. Oke. Ya itu tadi ini Kak ya. Tapi tadi ada yang menarik ini. Kakak selain pramuka juga mengarahkan untuk jadi jurnalis. Untuk supaya ada publikasi gitu Kak ya. Nah kalau dilihat rekam jejak saya di Google, ketik nama saya ini Bucahari, apalagi diketik Bucahari Kamat, muncul semua itu berita saya publikasi di Google. Oh bisa tidak di ini bisa, gitu? Jingok lah ketik lah Bucahari Kamat itu pasti berita saya foto saya setiap foto ada beritanya. Kita cek dulu. Karena pewarta itu, ya dah, pramuka itu pewarta. Setiap foto harus ada berita. Oke. Jadi dia ada deskripsi penjelasan gitu kan? Jelas. Iya. Oke. Nah kelemahan anak-anak sekarang itu tidak bisa membuat berita. Nah ini perlunya pelatihan tadi Kak. Nah kalau saya terus terang untuk di Musyarawat, kalau pelatihan-pelatihan DKR, jurnalisnya saya berikan. Dari Kakak langsung itu? Langsung. Kak? Oh. Bahkan ini ada kegiatan dari DKC, mau kegiatan bimbingan jurnalis. Sudah kasih surat ke saya. Siap dah Pak, nanti kalau kami minta Bapak untuk pemateri. Ya kalau untuk jurnalis saya siap. Oke. Nah, itu. Nah ini benar-benar luar biasa. Kira tadi pramuka dari Kakak. Kau nak belajar jurnalis ke sana? Tidak lah. Komplit berarti. Jadi saya terus terang.
di pramuka itu mengemasnya tidak kegiatan tekpram semata. Oke. Jadi orang kan selalu bilang pramuka tuh kait-mengait dengan tali menali. Nah itu yang enggak ngerti tadi. Nggak ngerti. Maka saya di Man 1 itu kemarin, Man 1 Palembang adakan kegiatan Scott Region. Jadi ada tahfiznya, ada dai-nya, ya ada tilawahnya, ya ada azannya, ada bahasa Arabnya. Kok pramuka itu Pak kata Uang? Lah, apa salah? Tidak salah. Nah, ketika saya ngadakan lomba-lomba kemarin, ketika saya jadi kepala di Man 1 Musyarawat, itu banyak yang terjebak. Dia menang di sisi kegiatan-kegiatan lomba kepramukaan, tenda, tapak tenda, ya dak, pioneering, tapi di tahfiz dia kalah. di pidato bahasa Arab kalah, pidato bahasa Inggris kalah, ya di azan kalah, di tilawah kalah, akhirnya bisa juara umum. Yang umumnya lemah itu. Umumnya berarti. lemah. Oke. Tuh. Nah ini kita ada. Ini kan ini ketika saya juara website ini di Musyarawat. Wah. Nah, jadi setiap foto ada berita. Inilah namanya pramuka itu pewarta. Oke. Ay rame foto beliau nih di Google nih. Jadilah. Luar biasa. Mungkin lihat ini yang. Coba ini. Nah, klik apa nih? Nah, apa tuh? Nah. Seripoku. Nah, coba ini berita online yang Seripoku. Kisah Bukhari seorang kepala madrasah di Musyarawat peraih triple winner. Triple? Triple itu 3 kali sudah. Nah, sementara saya bukan triple lagi, sudah 4 kali. Apa tuh 4 tuh? 4. Itu. Wow, luar biasa. Nah, kebanyakan adik-adik di kepramukaan tidak pandai mempublis dirinya sendiri. Tidak pandai mempublis pangkalannya, kegiatannya. Ini kayaknya faktor pembinanya juga mungkin Kak. Jadi sebenarnya pembina pramuka itu bukan hanya menguasai tekpram saja untuk kegiatan tenis kepramukaan, tapi juga harus kerjasama dengan pembina-pembina yang lain. Misalnya tadi ada lomba kepramukaan, di situ ada unsur tahfiznya. Tentu kita bekerja sama dengan guru tahfiz. Oke. Ada lomba pidato bahasa Inggris. Tidak mungkin pembina pramuka harus pandai pula pidato bahasa Inggris. Harus pandai kerjasama dengan guru bahasa Inggris. Betul. Banyak sekarang itu kegiatan lomba-lomba tuh apa istilahnya tuh? Drama ya. Ya. Ya kayak pentas panggung. Drama tadi, tapi kan tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia, sudah pakai 3 bahasa. Betul. Arab, Inggris, Indonesia. Tidak mungkin ditambah lagi Jerman segala macam. Nah, kalau cuma sekedar mengandalkan pembina pramuka untuk mencari anak-anak itu kan tidak bisa. Susah itu Kak. Nah itu. Terbilang susah lah masih. Nah, itu. Untuk SDM yang sekarang ini masih pengembangan galau dulu. Oke. Mantap itu. Tapi kami memang ada waktu main ke Musyarawat, di dinding-dinding beliau ini luar biasa nih, rata-rata koran-koran terpasang gitu. Ya, itu bukti fisik. Nanti kalau misalnya satu gugus depan itu diagritasi, ada kegiatan kepramukaannya itu tak usah lagi pakai SK. Betul. Cukup jingok di dinding itu, baik. Bukti otentik nyata. Lah ya, ini pada waktu kegiatan misalnya pelantikan Bantara, berapa pesertanya. Baca coba itu. Ini pelantikan Laksana, kapan, tanggal berapa pesertanya, baca coba dari itu. Nah, kebetulan saya waktu di Musyarawat itu kerjasamanya dengan apa istilahnya? Apa Kak? Koran? Ya, Sumek. Nah, jadi ya sudah. Nanti minta PDF-nya kita cetak. Tempelkan di dinding-dinding. Nah, itu. Jadi, wah, ini mantap nih, sekolah-sekolah bolehlah dicontoh ini. Kebetulan dulu pernah main sekretaris keluarga kita. Mampir. Beliau lihat itu. Semua berita-berita yang saya pasang di dinding itu. Apa katanya? Kak Bukhari, apa udah ngasih tahu dari dulu ini? Sekretaris ngomong kayak itu. Iya, Kak Hasan. Kak Hasan.
kalau tahu kita buat ini di Kuarda. Kekalahan kita itu dalam penilaian oleh dengan Jawa Barat itu ada salah di sini katanya. Kita tidak ada bukti fisik. Oke. Di publikasi. Oke. Nah, itu. Oh, kayaknya wajar lah ini. Kami soalnya sering lihat di ruangan beliau itu lah mulai banyak Kak tertempel-tempel. Nah, model koran tertempel, tapi ya dalam bentuk keren lah di bingkai. iya, tapi berat bingkainya itu kalau pakai kaco. Kalau yang saya itu itu. Oke. Itu ringan itu. Oke. Boleh lah ini kakak yang bergerak di gugus depan ya, khususnya Kamabigus lah. Itu keren lah ya, selain jadi ya hiasan di dinding, jadi bahan informasi. Orang juga mungkin tidak terlalu sulit. Mungkin tadi kakak bilang ada akreditasi Kak ya? Benar. Kalau di Kuarcap Musirawas ada itu. Oke. Jadi itu koleksi-koleksi itu langsung ke Kuarcap yang megangnya. Di rumah beliau tuh ada di pendopoan dipasang. Nah itu. Jadi setiap berita yang saya bisa tulis bantu, saya tulis, saya buatkan, saya cetakkan, saya kirimkan. Oke. Tuh. Mantap, luar biasa. Nah, tapi ada yang kami tanya nih, kan berhubung kakak lah di Mandua Palembang ini. Ya. Itu kayak mana Kak Musirawas itu kakak tinggal? Kalau Man Satu Musirawas terus terang saya sudah nanam pondasi. Oke. Jadi nanam pondasi. Nah, ini agak uniknya di Man Satu Musirawas dibandingkan di pangkalan yang lain. Apa tuh Kak? Saya punya wakil kurikulum yang hebat. Oh. Wakil kurikulum itu sekretaris Kuaran. Oh, merangkap ke situ Kak? Nah, dia sekretaris Kuaran. Di pangkalan saya, di gugus depan saya, dia sebagai ketua gugus depan. Oke. Saya kebetulan di Man Satu Musirawas tidak punya pembina. Jadi kami berdua cuman yang turun tangan. Oke, itu model di Musirawas. Iya. Tak usah banyak-banyak uang, kita berdua baik. Kepala sekolah langsung. Kepala sekolah langsung. Jadi saya sebagai Kamabigus yang ngambil kebijakan, ya teknis di lapangan, beliau sebagai ketua gugus depan. Oke. Kenapa ini bisa berjalan? Karena kita sudah tanamkan bibit-bibit kader. Jadi ketika anak masuk, kita sambut dengan masa orientasi itu ya. Oke Kak, penerimaan itu. Ya, penerimaan siswa masa orientasi sekolah itu, apa namanya? MPLS. MPLS atau kalau di madrasah itu masa sama maksud. Oke. Orientasi madrasah. Kita sambut anak itu di hari terakhir itu persami. Kemah langsung. Oke. Kemah kita undang besok paginya sebelum pengukuhan undang orang tuanya. Orang tua juga Iya, kita bikin anak itu nangis di depan orang tuanya untuk cuci kaki. Aduh itu Kak. Ada di Man Satu Musirawas ketika saya di situ. Itu berjalan. Wah, ini yang bagus ini. Tuh, hampir di Musirawas orang semua tahu itu. Kegiatan jadi, itu. Secara tidak langsung pramuka berbaur dengan masyarakat. Benar, orang tuanya harus tahu. Oke. Kita mau lihat anak pramuka atau anak pramukanya atau bukan, itu lihat dia masang baju di mana. Pasang kacunya di mana. Kalau dia sudah berani pasang kacu dari rumah, itu sudah ada jiwa pramukanya. Tapi kalau pasang kacunya depan pintu gerbang, itu belum pramuka. Belum pramuka itu. Dari situ lihat juga. Dari situ juga, lihat gurunya juga itu. Kalau pembinanya masang kacunya di kantor, itu belum pramuka itu. Oke. Ada ininya, risetnya ada nih. Iyalah. Nah itu. Nah jadi kebetulan di Musirawas itu sudah berjalan. Ketika masuk ya dibagikan SKU, sudah pelantikan tadi kan. Tunggu 6 bulan kemudian perkembangan SKU-nya. Mulai dia berjalan untuk ngisi SKU itu. Nah itu. 6 bulan kemudian kita cek SKU-nya. Layak untuk dibantarakan? Bantara. Nah itu. Nanti misalnya dari berapa anak? Dari 100 misalnya. Ketika gelombang pertama cuma 50. Oh, lihat kawan-kawannya mungkin di bawah dia tadi kemampuannya. Kau pacak lah bantara, aku belum. Malu dia kan. Ngusul pula dia, Pak kami nak bantara pula ujinya. Sudah habis kalau pacak siapa nak bantara. Itu. Uji kan tetap uji sidang. Uji sidang SKU. Ya dah. Terakhir uji mental. Baru nanti ke bantara. Nah itu.
Oh. Jadi anak di kepramukaan itu ada karirnya. Betul. Nah, sudah di Bantara, tantang pula, pacar kamu laksana. Nah, Laksana tidak main-main aja gitu. Nah, berat ujiannya. Ujiannya ini kita gambarkan dengan dia. Wah, mulai tantangan buat dia. Alhamdulillah, anak yang tadinya katakanlah menurut penilaian kita anak tuh nakal, ya preman istilahnya. preman. Tapi melalui pembinaan di kepramukaan ya, alhamdulillah akhirnya anak-anak tuh jadi bagus. Oh. Jadi bagus. Anak-anak yang nakal itu kalau untuk persami itu paling terdepan cari kayu tuh. Oke. Duluan, bahkan dia buat api unggun itu setinggi-tinggi dia. Nggak baca kita tegak. Iya, batang kelapo tegaknya dulu. Nah, sudah batang kelapo tegak baru disusunnya kayu, jual ke besarnya. Enggak apa-apa, Pak, katanya. Semakin besar semakin bagus katanya dia. Masya Allah. Tapi dia ada rasa ketertarikan di situ, Pak ya. Lah, jiwanya kan ke situ, preman. Oke. Malam kita bersami, kau jago gerbang. Enggak boleh wong lain masuk. Harus aman. Siapa aman katanya. Dia laporan gitu, aman Pak, dak kata yang berani. Jadi seksi keamanan langsung. Nah, itu bagian dari pramuka. Oke, Jadi oke. kita tempatkan anak-anak itu sesuai dengan apa namanya, potensi dia masing-masing. Betul. Gitu. Mana anak apa jago di akademi, suruh jago gerbang, mana galak Ada lah. keno itu, Kak. Tidak keno. Nggak keno. Heeh. Oke, berarti memang ini catatan juga. Kita juga harus pandai-pandai melihat potensi dari peserta didik itu. Iya, kalau diprotes, Pak, ngapa ditelemaknya Pak duduk dingin. Dia kan bagian Iya. gitu, bagian sekretariat, kau kan bagian lapangan, Oke. gitu. Ada Dia penjelasan. nerima dia. Oke. Ngapa begini aku terus Pak cari kayu gitu. Yang saro-saro aku. Tidak, kau tuh kan pacaknya di situ. Nah itu, kalau kau pacak jadi di sekretariat sini nulis. Pak, aku udah betah situ. Nah sudah. Oke. Gitu. Jadi anak ada karirnya. Dari Bantara ke Laksana. Alhamdulillah semua itu berjalan. Nah meskipun saya tidak lagi di Musirawas. Nah ini. Alhamdulillah saya yakin di Musirawas tetap gate pramuka itu tetap berjalan. Iyalah, kalau memang, tapi kami ada sedikit menarik ini. Tadi Kak Bohori bilang cuman berdua baik ngurusinya. Iya berdua. Sedangkan siswa berapa itu, Kak? Ya sebenarnya ini kan kita kan ini. Ketika anak itu sudah Bantara, nah, kita kembalikan ke pangkalannya masing-masing. Tepat dia sekolah SD tadi. Di SD-nya mana? Suruh kita ngajar. Kita suruh ngajar. Kita kasih SK. Kami suruh ngajar sebulan. Nanti kalau kamu bigu di sana minta setelah sebulan itu penilaiannya bagus, nanti dapat honor. Kita usulkan. Lah dapat duit banyak. Dapat duit pula. Jadi kan dia berkembang ilmunya. Kalau kau udah ngajar, kau udah pacak laksana. Jadi syarat itu. Itu syaratnya. Oke. Minimal dia ngajar 3 bulan. Baru bisa laksana. Itulah yang akhirnya terbantukan juga, Kak ya, di Jelas. Gus Jadi depan. setiap laksana itu punya kader. Betul. Dia punya kader, berapa kader yang menurut dia layak untuk dimajukan untuk laksana. Dia punya rekomendasi. Jadi kader aku, Kak, ini. Nah, yang kader-kadernya itu tunduk sama senior ini tadi. Karena untuk dihantarkannya ke laksana. Oke. Jadi organisasi itu berjalan. Betul. Berjalan. Kaderisasi itu berjalan. Sehingga tadilah disampaikan oleh Kak Bohori sampai denganlah ditinggal ke ya insya Allah tetap jalan dia tuh, Kak. Benar. Oke. Nah misalnya begini, untuk kepengurusan Ambalan, itu kalau aturannya kan Bantara, 20 Bantara. Dan satu pangkalan itu ada 20 Bantara baru bisa untuk bentuk Dewan Ambalan. Oke. Kalau di sana di Musirawas tempat saya itu satu Musirawas itu tidak boleh Bantara. Jadi yang berhak duduk di Ambalan itu harus sudah laksana. Oke. Nak nyalon ketua OSIS pun harus laksana. Laksana dulu. Mendak laksana tidak baca. Oke. Itu. Kalau di situ tidak usah diragukan lagi lah. Nah, kalau nak contoh boleh. Menyontoh dari situ maksudnya itu. Oke. Nyontoh dari situ. Saya bukan ngebanggakan itu. Ya saya terus terang meskipun saya tidak lagi di situ saya bangga. Oke. Karena meskipun sekarang ditanggung ya katakanlah keluarnya saya itu ketua Gus depan tetap kuat.
Karena didukung oleh laksana-laksana yang sekian banyak itu tadi. Yang sudah dibentuk tadi. Iya. Pesan saya cuma ikuti apa perintah laksana. Oke. Perintah ketua gugus depan. Gugus depan. Itu siap, yang lainnya mau siap ya sudah. Ya alhamdulillah berjalan. Mantap. Jadi Kak Sarir, ini pengalaman ya. Saya itu paling nggak senang kalau karir anak di kepramukaan itu nggak berjalan. Nggak berjalan ini. Ketika misalnya ketika di Penggalang, dia punya pangkalan yang kuat, gugus depan yang kuat di kegiatan pramuka. Tapi ketika dia melanjutkan kegiatan di sekolah tingkat atas, bertemulah dengan sekolah yang macet. Nah, kepramukaannya. Nah, macet pula dia. Itu kayak mana Kak kira-kira Kak? Ya, solusi mungkin. Itu penyesalan buat yang bersangkutan. Kasihan jadinya. Nah, jadi ini pengalaman saya nih. Pengalaman saya kebetulan saya dimusyawarahkan duduk di unsur Mabiran. Oke. Nah, kalau duduk di unsur Mabiran itu kan lemak. Lah Mabiran juga Kak. Artinya kan level kita kan Pak Camat. Pak Camat Betul. selalu nyerahkan dengan kita. Kalau kegiatan pramuka kakak bae ujinya. Ujinya itu kan. Oke. Nah, kebetulan kita dekat dengan Kama Bicap. Kamu Bicap juga ini. Dengan Kama Bicap, dengan Kak Warcap. Kak Warcap kemarin sudah di podcast. Kebetulan Kak Warcap kami itu kan wakil bupati. Betul. Tahu kami Kak. Nah, kita datang ke beliau tuh sebenarnya bukan kegiatan-kegiatan kepemerintahan, tapi kegiatan kepramukaan. Ngobrol-ngobrol kepramukaan, kadang-kadang di rumah. Nah, karena kita ada unsurnya tadi, unsur Mabiran tadi, kita balik ke tempat kita kerja. Kawan-kawan kita yang kamu bigus ini bertanya, apa dia yang diomongi, yang dibincangin dengan Kak Warcap dengan tadi. Kak Warcap tadi. Karena Kak Warcap tadi itu kan unsurnya wakil bupati. Acak kita manfaatkan juga kan sedikit banyaknya untuk kegiatan dompleng biar pramuka ini maju. Betul. Pesan beliau, kalau kamu tidak pandai mengaktifkan kegiatan pramuka di gugus depan kamu, udah kamu acak tersingkir kamu. Akhirnya kan mereka kan mulai tolong ini Kak, bantu. Ya sudah, adik-adik kita ada siap bantu untuk ngajar. Oke. Akhirnya berjalan itu. Kami nak bayang ke mana perasaan kamu bigus itu. Lah iya kan. Itu berjalan kegiatan pramuka itu. Oke. Jadi sebenarnya ini bisa juga digunakan. Karena ini catatannya baik kan? Iya baik untuk menghidupkan. Betul. Akhirnya kan kita tahu dengan kamu bigus. Kamu bigus ini sebenarnya dia apa istilahnya? Dia galak. Cuma tidak ngerti. Nah itu. Aduh ini kamu bigus yang nantang nian. Anti nian dengan kegiatan pramuka. Aduh. Sampai itu keluar aku berhenti jadi kepala sekolah. Berarti dia ini tidak pacak dirubah lagi. Itu. Ada yang ngomong aku udah ngerti sebenarnya. Nah tolong ngajari. Nah ini lemah. Ini enak nih, masih galak dia. Kita ajarin. Masih mau dia. Tolong bantu aku. Nah lemah. Nah itu. Oke. Ya kalau kita sebagai kamu bigus kan lemah. Kita ngambil keputusan dewek. Betul. Ada juga ketua gugus depan. Tapi kamu bigusnya tidak dukung. Tidak baca. Bahkan di satu pangkalan di gugus depan. Berapa banyak lah pembina pramuka itu yang sudah KMD, KML. Nak kursus apa lah dia setinggi kursus nasional itu. Kalau tidak didukung oleh kamu bigus, tidak kebaca hidup. Betul. Bahkan banyak kakak-kakak itu berlari dari kenyataan. Dari kenyataan ini, karena selama ini kamu bigusnya tidak pernah mendukung dengan kegiatan pramuka, dia nolak untuk diberikan amanah sebagai pembina pramuka di gugus depan itu. Jadi kan sia-sia ilmunya. Wah sayangnya itu. Ya, ini yang benar-benar ini mudah-mudahan lah kamu bigus ini nonton podcast kita nih Kak. Harapannya memang kasihan. Tadi sampai Kak Bohori kursus nak sampai Kak tinggi kayak mana tapi kalau kebijakannya oleh kamu bigus tadi macet, dia tidak dukung pramuka, tidak baca juga. itu. Jadi masalah itu. Kak Sarir saya baru 4 bulan, masuk 4 bulan nih di Palembang. Oke, kita ke Palembang ini sekarang.
Saya baru 4 bulan masuk ke Palembang. Oke. 6 tahun lebih saya di Musirawas. Lama. Dari putik mangga sampai mangga berbuah. Wah. Gersang awalnya tuh. Iya. Jadi ketika masuk ke Palembang, saya terus terang masuk ke Mandua Palembang itu bukan barang baru buat saya. Karena saya alumni Mandua Palembang. Biar manapun itu rumah kedua buat Rumah kita. kedua. Rumah kedua. Kak Saril pramuka di madrasah ini, khususnya madrasah di Palembang ini, itu kuat dulunya. Man 1 itu banyak kader-kader pramuka. Kak Jasmine almarhum, itu alumni Man 1. Oh, Man 1. Man 1 almarhum. Hebat itu. Kak Aklani, itu alumni Man 1 Palembang. Oke. Hebat galuh itu. Hebat galuh. Pelatih galuh tuh. Hebat. Nah, itu. Jadi di madrasah itu pramuka dari dulu sudah kuat. Cuman kadangkala naik turunnya pramuka ini karena Kamabigusnya tadi. Itu faktor kebijakan tadi kan. Faktor kebijakan. Oke. Faktor kebijakan. Dulu masih ada PGA dulu kan. Nah, sebelum dibubarkan kan. Ya, sekarang kan jadi Mentigo kan. Iya, Mentigo. Itu hebat pramuka di PGA. Mandua ini 10 tahun yang lalu itu paling disegani pramukanya. Kami ngerasa juga tuh. Luar biasa. Katakanlah 7 tahun yang lalu lah. Lewat dari 7 tahun inilah yang agak lempem. Enak. Oke. Kuat dulu sebelumnya 7 tahun yang belakangan. Nah, sekarang saya masuk ke situ. Oke. Ya, saya dipinta untuk jadi pembina pramuka. Kawan-kawan banyak bertanya, mak mana cerita tuh? Dari mantan Kamabigus turun gunung jadi pembina pramuka. Nah, ini yang penting ini. Dari palak sekolah kemarin Kamabigus di Musirawas. 9 tahun aku di palak sekolah. Kamabigus itu 9 tahun. Ngaktifkan kegiatan pramuka. 9 tahun sebagai Kamabigus. Jadi kebijakan 9 tahun itu mendukungnya pramuka. Nah sekarang tidak lagi. Tidak lagi, cak mano uji kawan. Masa awak nerimo galaknya. Apa tak malu sih mantan Kamabigus jadi pembina pramuka. Saya terus terang Kak Sarir, bukan masalah malu tak malunya. Tapi saya rindu. Ya ketika saya posisi masih sebagai seorang guru, saya harus mencetak kader generasi. Oke. Nah, terus terang di pramuka ini salah satu wadah bagi saya untuk mencetak kader. Itu arahnya kan. Arahnya ke situ. Sampai apa tadi tuh Kamabigus rela turun gunung. Turun gunung. Jadi saya ambil itu. Ditawarkan jadi pembina pramuka. Alasannya begini, Kak, karena kamu paham dengan pramuka, kamu ngerti, kami lah baca rekam jejak kamu. Oke. Kita kan gampang sekarang mau tahu orang itu kan dari rekam jejak dari medsos dulu kan. Medsos. Rekam jejak digitalnya kan. Ya sudah saya terima. Ya. Apa Bapak galak, tak malu? Mengapa aku nak malu? Tidak. Jingok kaget kalau aku jadi pembina pramuka, cak mana? Nah itu. Baru 4 bulan gak ya? Baru 4 bulan. Kami kemarin lihat itu tuh. Tapi alhamdulillah Kak Saril, saya masuk ke situ kan baru. Kebetulan kepala madrasah yang baru masuk itu baru juga. Jadi berbarengan, katakanlah. Berbarengan. Itu Ibu Yusri Herlini. Oh itu kepala madrasah sekarang? Iya kepala madrasah sekarang. Itu Okay. kebetulan tadinya dari guru MTS 2 Palembang. Jadi ketika saya baru diberikan tugas jadi pembina pramuka, saya sampaikan dengan beliau, Bu, pramuka kita ini di sini kabarnya anak ini ada pakai baju pramuka, tapi tidak pakai kacu. Karena ada perdebatan antara anak dengan pembina pramuka. Kata pembina pramuka yang lama, kamu tidak boleh pakai kacu karena kamu tidak pernah disambut di ambalan sini. Nah, ada tradisi yang hilang. Nah, jadi selama itu belum dilakukan, kamu tidak boleh pakai kacu. Oke. Nah, jadi tidak pakai kacu. Anak yang kelas 12, kelas 11 itu tidak pakai kacu. Dia tetap pakai baju pramuka, tapi atribut pramukanya tidak lengkap. Nah, saya selesaikan masalah itu. Jadi itu pecahkannya harus penyambutan tamu ambalan. Istilahnya kema TPA.
Kema TPA. Iya, penyambutan tamu ambalan. Oh. Saya sampaikan itu, rupanya beliau nyambut. Oke. Nyambut. Itu kegiatan kemarin alhamdulillah berjalan lancar. Bahkan ini saya salut dengan beliau ini. Makan minum anak itu selama kegiatan itu Persami kemarin 300 anak itu ditanggung oleh beliau. Wow. 300 anak. 300. Sampai saya ngomong dengan anak, belum ada kayak macam ini. Kema nasi bungkus dibelikan. Mewah nih anak. Belum ada. Kalau kami di Musirawas sebut kayak aja aku masak dewek. Ngerti tidak kamu? Oke. Lauknya kangkung cuman. Kamu pakai ayam. Iya tidak? Pakai ayam. Nah ini saya bangga terus terang dengan beliau ini. Nah itu, beliau sepertinya paham dengan pramuka. Alhamdulillah. Jadi mungkin saya kalau punya partner yang seperti ini, meskipun saya pembina, beliau kaum bagus, ya ketika beliau mensupport kegiatan-kegiatan pramuka itu, ya akan maju gak? Maju gak? Karena kebijakan tadi. Karena kebijakan. Nah itu bedanya kalau kita kamu bagus dengan tidak kamu bagus, dengan pembina. Jadi kalau kita pembina ini harus pandai-pandai ngomong ke kamu bagus. Betul. Jadi harus pandai berkomunikasi. Kalau kita tidak pacak ngomong, tidak pacak berkomunikasi dengan kamu bagus, apalagi tidak teguran. Tidak jadi. Tidak jadi. Yang korban ini siapa? Ya adik-adik kita. Kasihan mereka. Kasihan. Saya Kak Sapril melahirkan generasi yang tadinya dia waktu penggalang ikut jambore daerah. Ketika mau ikut jambore nasional terbatas umur, gagal berangkat. Saya datangin ke sekolahnya. Kalau mau melanjutkan sekolah, bagusnya ke tempat kakak. Tempat kakak. Kakak bisa ngantarkan kakek untuk ikut Raimuna daerah sampai Raimuna nasional. Sampai bertemu dengan orang tuanya tuh. Apa ujung tuanya? Apa unian Pak ajinya? Bu, yakin. Aku jamin. Lihat tuh catatan di peserta Raimuna nasional kemarin. Dari Musirawas. Ada enggak Nanda Sri Astuti dengan Rama? Oh ini yang dua orang ini kan? Dua orang itu kan alumni dari jambore daerah galau. Tapi tidak ke nasional. Tidak nasional karena umur tadi. Tapi ketika dia masuk ke tempat saya, artinya dia memilih sekolah yang tepat, yang pramukanya hidup, sampai dia ke Raimuna daerah, bahkan ke Raimuna nasional. Dia pulang dari Raimuna nasional, saya selesai. itu yang macam. Ya artinya kan untuk menunaikan tugas itu kan tercapai cita-cita kita gitu. Dan mereka juga terwujud akhirnya terwujud. Bahkan waktu itu ada 3 dari satu pangkalan itu yang ikut Raimuna daerah. Satunya ke sekolah lain. Tapi tidak berhasil ikut Raimuna daerah. Waduh. Tidak berhasil ikut nasional. Nah itu. Jadi itu kebijakan kalau kita kamu bagus. Nah kalau yang kita bukan kamu bagus sih, harapan kepada seluruh kakak-kakak pembina pandai-pandai jalin komunikasi dengan kamu bagus. Betul. Ngomong baik-baik, jelaskan. Mungkin kamu bagus kurang paham dengan kegiatan-kegiatan pramuka ini. Tidak. Kalau kegiatan itu tidak kasih duit, tidak berbayar, ngomong tidak berbiaya. Ya enggak? Biar jelas. Biar jelas. Nah, kadang-kadang kan kamu bagus itu kan mikirnya begini, inilah duit pulau. Inilah duit pulau. Lemak kalau bertemu dengan kamu bagus yang agak royal kan, yang enggak sedekah kan, anggap diri sedekah katanya kan, amal jariahnya kan. Nah itu. Kak, minum dulu kita. Minum dulu. Ya, ini luar biasa tadi sepanjang kita ngobrol mengenai kepramukaan yang sudah dilakukan oleh Kak Bohor ini. Wow, menginspirasi lah. Yang jelas bisa menjadi catatan-catatan nih untuk sekolah-sekolah, khususnya Kamabigus dan khususnya juga pembina-pembina lah kayak mana. Tadi ada tips-tips sebenarnya dikasih oleh Kak Bohor ini. Sebelum kita lanjut lagi ngobrol, kita terima kasih juga kepada sponsor kita Kak. Alhamdulillah ada yang masuk nih dari PT Jam Krida Sumatera Selatan. Terima kasih sudah support kita. Kemudian PT Pupuk Sriwijaya Pusri. Wah ini terima kasih sudah support. Mudah-mudahan dengan support-support yang ada kita bisa selalu mengembangkan kepramukaan, baik dari langsung di Gus Depan, mungkin di kepengurusan di organisasi,
bahkan sampai di media yang seperti ini. Nah, ini yang memang mau kita gaungkan. Khususnya kuartir daerah yang memang sudah ada push info, sudah ada tim media. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan ini bisa ya jadi amal yang baik ya untuk yang support. Kita tunggu support yang lain. Oke Kak, kita balik lagi yang tadi. Iya. Jadi 4 bulan di Palembang, ya alhamdulillah tadi bertemu dengan Mabigus yang alhamdulillah support lah Kak ya. Tapi sebenarnya kemarin terlihat itu di Facebook kemarin. Iya. Di mana ini seru nih aneh nih. Tapi jengok lingkungannya kenal nih Kak Yun. Manduo Palembang. Iya. Aduh acara. Oh itu yang tadi Kak ya. Apa namanya? Penyambutan yang anggota baru itu. Anggota baru. 300 itu. 300 orang itu. Iya banyak nih soalnya duduk berjejer. Iya. Wow. Nah itu memang sebelum pastinya Kak Bohori masuk Manduo Kak ya. Itu udah ada itu kemarin Nah, Kak. itulah Ceritanya. kemarin adik-adik yang kelas 11 dan kelas 12 itu bertanya. Ngapa zaman kami tidak ngerti katanya jadi kan? Nah, ya saya jawab lah zaman kemarin tuh saya belum ada di sini. Simpel banget. Iyalah, saya belum ada di sini. Oke. Jadi saya tidak ngurusin lagi yang ini, yang sudah 11 ke 12. Oke. Tapi saya selamatkan adik-adik yang kelas 11 dan kelas 12 yang belum bantara. Dia selama ini aktif, ada ngurusin belum dapat ini. ngurusi ambalan, tanya ambalannya ada SK-nya enggak, kati. Nah, ada baca aja gitu. Kamu di Bantara lo? Tidak. Iya, ada baca mami itu. Kamu Bantara dulu. Nah, susah cak mana ngambil Bantara tidak gampang. Kamu tuh sebenarnya kesana sini berkemah. Layak itu pasang Bantara. Cuman Bantara kamu tuh harus nak disemat ini oleh dipasangnya oleh kamu bigus. Ada prosesi. Iya. Oke. Jangan kamu beli dewek kamu pasang. Pasang dewek. Nah, dikasih puluh sertifikat. Ya. Jadi kan itu bisa digunakan nanti untuk karir kamu. Kalau kamu nak ke Pandega kaget. Betul. Nah, alhamdulillah kemarin Bantara. Dapat di sertifikat. Bentuk pula Dewan Ambalan. Dapat juga SK. Senang dia. Alhamdulillah. Hidup jadi juga. Ada Hidup. pengurusan, kaderisasi, Nah, jalan. ketika sudah di Bantara ke berapa ke Uwong itu, Kak Hendra. Kak Hendra ini kan sekretaris Kuarcap. Palembang. Iya, bukan sekretaris ini. Kuaran ini. Kuaran. Sekretaris Kuaran Sako. Kebetulan ada anak kami yang balik ke Sako Wong Duo. Oh. Dia nyingok kan kita posting itu kan. Kak, njuk aku katanya itu 2 ekor itu jadi dia. Aku masuk ke DKR. Nah, alhamdulillah masuk DKR. Nah, tentu yang ini kan kita membangun karir adik-adik ini di kepramukaan. Kalau dia sudah bisa masuk DKR, kalau mentau ke DKC, Mbang ke sayap. Kembang saya. Kalau pacak yang akan datang ada di sini, di Kuarda nih, Amin. di DKD nih, Betul. di DKD duduk. Kalau pacak nganti ke Akbar. Langsung. Iya. Ya enggak kan selamanya Akbar Ya, kan? habis umur. Akbar kan habis umur. Iya. Oke. Iya dah. Nah, kita harus berpikirnya mah itu juga. Jangan kita pikir Sumsel nak kita urus nih. Siapa yang duduk di DKN situ? Adik gitu nih. Di DKN nih. Kalau ada antarkan ke DKN. Jangan ngurusi DKD terus. Lebih lebar lagi saya. Nah, itu. Jadi jangan dipikir ke umurnya itu pertama. Jangan antarkan DKN kayak habis umur. Lah mati syarat di situ dia. Lah Akbar tuh tahunian persis. Oke. Anak muridku juga tuh. Oke. Itu. Jadi Bar harus bangun kaderisasi. Betul. Itu seharusnya ditanamkan oleh pembina-pembina sekarang kan? Nah, itu. Sehingga dia tahu bahwa pramuka itu tidak berkutat di dalam gugus depan itu baik. Benar. Masuklah ke DKR tadi. Nah, itu. Jadi luas dia kan. Oke. Gitu. Mungkin sih kok Kak. Banyak mungkin permasalahan yang mungkin bingung pembina ini. Tadi kan ada cerita preman pacak jadi pramuka bagus pula. Iyalah. Mungkin bagi tips Kak untuk pembina-pembina ketika ketemu dengan
siswa yang mungkin ada sedikit Mm. karakternya Kak Hmm. yang agak spesial mungkin. Mm. Kayak mana Kak itu untuk supaya mungkin bisa ikut pramuka, minimal dia jadi lebih baik lah kayak itu. Jadi pramuka ini sebenarnya bisa masuk galau semua. Karena pramuka kan tidak pakai ukuran. Nah, Kalau paskib kan pakai ukuran. ada syarat-syaratnya pula itu. Paskib kan pakai ukuran, nak tinggi Tinggi sekian, Betul. nak belagak puluh. Nah, Nah, kaki kalau pula pramuka nih yang tipe semar, gareng, petruk, besar, kecil, pendek, hitam, masuk galau, pacak galau. Tak mungkin kita tak pacak narik adik-adik itu. oke. Ada. Itu. Ya kalau lah oke lah, yang bagus-bagus sudah diambil oleh paskib galau. Enak yang belagak putih nusak tinggi dimbek belagak-belagak teh oleh paskib galau kira. Di pramuka pacak galau, yang kecil pacak pula LTBB. Oke. Pacak LTBB. Selagi ada kaki kan? Iya, selagi ada kaki. Itu. Nah, Oke. Pak apa ku pacak Pak Mail LTBB? Pacak. Yang kecil pendek hitam bulu kan. Nah, kita tarik galau-galau. Pokoknya saya terus terang kalau di kegiatan pramuka itu tidak mandang lagi bahwa anak ini punya kekurangan ini secara pace segala macam kurang segala macam. Pokoknya kita kasih semangat Masuk pramuka. masuk pramuka. Karena di pramuka itu yang terpenting kan pembentukan karakter itu. Apa karakter di pramuka itu? Beradab, Oke. berakhlak. Itu paling penting. Iya enggak? Trisatya, Dasa Dharma itu amalkan. Amalkan itu. Dari sifat perilaku arahnya itu Kak ya. Bukan melihat fisiknya ini. Bukan. Saya terus terang kalau ngukum anak di pramuka tidak pernah dengan fisik. Push up misalnya 10 kali, 20 kali, enggak. Paling kita koreksi ini be. Tahu enggak kesalahan? Oke, ditanya Kak. Ditanya. Enggak tahu katanya. Jangan enggak tahu. Harus tahu dengan kesalahan. Nah, tolong akui dulu kesalahan itu apa. Setelah dia berani ngakuin kesalahannya 1 ini, 2 ini, 3 ini. Nah, kasih motivasi. Motivasinya apa? Kau akan bisa lebih hebat jika kau bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Siap Kak katanya. Langsung temantik kayak itu. Siap Kak. Nah, jadi kau. Oke. Kita kasih penguatan, jadi kau. Anak itu kan kalau dikasih penguatan, jadi kau besok jadi orang. Senang dia. Ada. Tumbuh semangat. Jangan diomongin kau nak jadi apa. Inilah kau udah berubah, udah baca kau jadi wong pesaingan banyak sekarang. Itu sama kecil hati dia, kasih semangat. Jadi. Oke. Jadi. Oke. Yang tadinya kan ini dia kata kalau nak masuk paskib tidak baca pendek kan. Tapi akhirnya yang kecil itu kan pacak jadi gubernur Buper. Lah, iya kan? Kami tadi tidak tetebak ini siapa. Lah dulu kan itu kan dulu di sekolah kan yang dibangga-banggakan anak itu masuk paskib. Ya, favorit di sekolah Favoritnya itu. Jadi kan akhirnya ngomong ini, dulu kalau kau masuk paskib kau tidak baca jadi apa-apa. Akhirnya kau masuk pramuka kan kau baca jadi gubernur Buper. Astaga. Oke. Itu. Jadi itulah. Oke. Alhamdulillah itu terrealisasi kan. Iya, jadi lemak lah nerima anak buangan-buangan. Jadi, ini penting. iya, daripada anak yang cak gengsi-gengsian, egoisan. Di pramuka ada itu. Oke. Jadi di pramuka itu sifat sportivitas, berani ngakuin kesalahan untuk perbaikan diri. Itu lebih bagus. Tak usah dikasih hukuman ini pening gitu. Oke. Suruh dia ngakui tunjuki kesalahannya tadi, ya akui. Nah, kau akan jadi orang besok kalau kau mampu merubah, tidak melakukan itu lagi. Siap jawabnya pasti. Oke. Jadi. Wah ini nih yang perlu dipahami oleh pembina-pembina ini. Jangan menjudge berarti dia tuh kayak. Dimotivasi. Banyak juga kan yang adik-adik ini sudah laksanakan tambah gagah. Dandonya tambah nih. Tambah tegak.
Wah, sombong nih kita mentang-mentang sudah laksana kau, cabut kau laksana kau kita kan. Nih panggil gitu. Oke. Pecah jalan tuh lah beda aja gitu. Beda cuman Pak. Acanya sudah ada kelapor sini tuh. Lah ngengkeng main ini kita kan main aja. Gak main itu laksana tuh. Diarahkan lagi. Akhirnya dia berubah. Pramuka itu bentuk karakter. Alhamdulillah saya terus terang bangga dengan adik-adik yang sudah mengikuti pramuka dan alhamdulillah banyak yang sudah berhasil. Nah itu. Alhamdulillah ini penting ini. Oh itu tadi ya kami juga termasuk itu untuk jadi catatan kalau kita ketemu dengan adik-adik ya yang sekiranya kita jenguk ini budak ini tidak beres ini. Nah. Tapi ini nih pramuka itu terbuka dan memang wah ini nilai plus lah Kak memang untuk pramuka Kak ya. Bisa mendidik yang kayak itu. Karena memang sebenarnya mereka yang kita pandang nakal itu sebenarnya ada potensi yang tersembunyi mungkin Kak. Dan mungkin perlu adanya sosok pembina yang tahu cak manu caronyo untuk ngangkat itu tadi. Bukan malah kita ngecek ke dia tadi. Ada nih memang yang ikut pramuka itu memang pinternya secara akademik. Secara akademik dia pinter, wajah istilahnya tuh mumpuni pulau kan, belaga kan, dukung galo-galo kan. Itu seperti Dr. Maulana yang ke Kwarcap Jambi. Itu kan alumni Man 1 Palembang. Baru tahu. Dr. Maulana wakil wali kota Jambi. Itu kan memang dari sekolah pinternya memang. Lah pinternya lah belaga bulo. Dapat galo. Iya. Nah, bukan berarti yang kekurangan tadi tidak bisa mendapatkan. Banyak yang dapat itu. Mantap, luar biasa. Mungkin pesan Kak, minta pesan apa ya mengenai itu tahu lah kan era sekarang nih Kak ya. Media sosial sudah itu ya lah megang kayak ini galo kan. HP. Apalagi siswa ya tidak terlepas juga di pramuka. Kayak mana Kak model mungkin bisa berbagi lagi dikit untuk pembina-pembina ini ketika menghadapi era digital terus mungkin sistem pembinaannya ada yang kira-kira yang baru bisa dikasih ke pembina-pembina, ngasih ke adik-adiknya kayak ini. Nah sekarang tuh pramuka itu maksudnya kalau dulu kan ya pramuka tahu ke lapangan Kak ya tadi berkemah segala macam. Nah terkait dengan ini kayak mana itu Kak? Dengan Android ini tadi kan sudah saya katakan setiap pramuka itu pewarta. Pewarta artinya dia pandai mempublikasi kegiatannya. Ya publikasi itu memberitahukan kepada halayak. Betul. Kepada orang banyak yang diberitakan itu yang positif. Nah ini. Jadi saya terus terang dulu ketika saya menjadi Kamabigus ada anak-anak jurnalis di kepramukaan tuh saya bentuk anak-anak jurnalis. Nah kita akui bahwa dia sebagai jurnalis, ya dia bisa ngambil publikasi, foto apapun kegiatan kita dan harus dibuat berita di kegiatan itu. Kita arahkan ke situ. Jadi kita ajarkan nulis yang 5W 1H itu. Nanti kita lihat kalau pandai jadi nanti jadi hobi. Betul. Bahkan itu kalau tulisannya bagus bisa gabung dengan wartawan. Jadi jurnalistik dia. Nah ini nih berarti pesan penting juga untuk teman-teman karena memang lah eranya Kak. Main media sosial, main TikTok, main TikTok. Cuma terkadang mungkin tidak tersampaikan arahnya tadi. Akhirnya ya yang tersampaikan konten-konten entahlah mendidik atau tidak itu tuh. Harapannya pramuka ini bisa ambil posisi untuk supaya dia juga bisa giring pemuda-pemuda ini arahnya ke yang baik tadi Kak. Ya termasuk podcast kayak inilah Kak. Kita minta dikit pandangan Kak Bohri kayak mana Kak adanya podcast nih Kak? Ya podcast ini terus terang berbagi sebenarnya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Ya mungkin kita ada trik-trik khusus yang untuk kita sampaikan, kita bagikan. Gitu. Jadi alhamdulillah
sekarang DKD ada podcast. Oke. Dan mungkin juga nanti akan ditiru oleh pangkalan-pangkalan lain. Harus Kak. Mungkin Kuarcap juga harus punya podcast. Betul. Iya, bila perlu sampai ke Kuaran. Ah, itu. Untuk supaya dia bisa ngasih tahu informasi kepramukaan di wilayahnya itu. Iya. Itu memang harapan kami sih. Harapan kami untuk. Tapi kalau kita ketemu dengan adik-adik yang kreatif, saya tuh kemarin ketika mau pulang ke Palembang dari satu musyawarah ke Palembang, enggak lagi datang pengurus-pengurus Kuarcap itu ke tempat saya, langsung buat acara. Apa tuh Kak? Itu kan ada di YouTube, buka yang punya Kuarcap. Aduh di YouTube. YouTube Kuarcap itu. Coba kita cek dulu dari Kuarcap musyawarah. Ada acara Kak Tidak perlu spontanitas mah itu. Karena kecerdasan dari adik-adik DKD tadi. Adik-adik DKC tadi. Adik-adik DKC tadi cerdasnya cepat, dia langsung dibuat bincang-bincang dengan saya itu. Itu. Buka anuannya YouTube-nya Kuarcap musyawarah. Ada itu kemarin itu. Kuarcap musyawarah. Langsung berbagi pengalaman itu kemarin itu. Nah ini nih. Tenang. Terus. Itu. Buka. Yang Kuarcap buka Kuarcap. Nah itu buka. Oke. Nah ini. Langsung paling depan pula. Nah. Itu kerjanya adik-adik dari DKC. Nah ini satu. Ini kami asing lagi dengan gerbang ini. Beliau deh. Ini adik-adik dari DKC yang buat ini. Ini pembangunan pas di awal Kak itu. Nah, itu cerita kita awal masuk kan. Itu. Oke. Cerita ya. Nah, itu ada kalau itu ada Kak Edi di situ, ada Mbah Pon, ada Kak Am di situ, ada Kak Kawa. Nah, ini. Ini ada Kak Edi, Mbah Pon, Kak Am, Kak Kuaran. Ini ketua gusupan saya. Oh, itu Kak ya. Ini kerjanya adik-adik ini. Ketika dia datang ke kita nak pergi, itu kita buat acara ini dulu, rekaman dulu katanya. Nah ini. Oke. Jadi dari mana ini? Cuma dari Android ini. Dari HP itu. Dari HP itulah. Nah, hasilnya luar biasa. Bisa jadi YouTube. Itu. Wow. Nah ini kekuatan kami, Pak Suparlan. Kakak ini Kak ya. Iya, ini ketika kami bangun bedah rumah ini. Ada acara bedah rumah. Waktu banjir musyawarah. Oke. Nah, kami kan bergeraknya kan kalau yang ada bencana-bencana duluan kami. Jadi pramuka peduli langsung. Pokoknya duluan. Wow. Yang bedah-bedah rumah itu lah sering itu. Kebakaran, banjir, laju pokoknya bedah rumah. Lah pacak diperhitungkan bedah rumah itu berapa kan? Kak, itu programnya Kuarcap atau kayak mana itu? Ya keseluruhan lah pramukanya musyawarah. Berpartisipasi ya. Seluruh katakanlah Kuaran. Nah ini Mbak Puan, ini rumah lah jadi. Ini rumah yang dibedah tuh. Ini ruangan saya nih. Ini yang tadi yang kami bilang nih. Boleh di zoom kalau ini yang tengah. Nah ini seluruh kegiatan pramuka itu. Nih kakak yang tadi saya bilang nih. Nah di dinding nih dipasang. Itu pelantikan Kuaran. Nah. Oke. Nah itu. Ini acara perpisahan sebenarnya. Iya, perpisahan sebenarnya. Cuman ini spontan bae ini. Tanpa dikonsep. Konsep KT. Pokoknya Kak kita buat dulu Kak ini Kak. Susun bangku, duduk ini. Mereka rekam. Tuh. Pakai HP itu. Pakai HP. Nah, itu. Luar biasa. Nah, ini kayak Edi. Ya kayak Edi. Tuh. Ini Kuarcap musyawarah. Luar biasa. Sumber motivasi, Bu. Luar biasa, guys. Tapi kami satu agak ini juga nih, agak menarik.
Ini wilayah apa namanya? Satu Musirawas Kak? Muara Kelingi. Muara Kelingi. Nah, Itu jauh dari Linggau. pusat ibu kota. Kalau pusat ibu kota hampir sejam. 1 jam. Kalau ke Linggau 1,5 jam lah. Nah, Jadi kecamatan kami itu. ngelewati mohon maaf, perkampungan, desa-desa Iya, dulu. banyak hutan lah. Tapi luar biasa pramuka di situ. Kak, kayak mana Kak tanggapan warga sekitar Kak? Ya kalau kita kan karena pengen maju, Oh, ya kita tidak peduli, pengen maju pokoknya. oke. Ya, orang jengok be hasilnya, Pokoknya maju. maju. Iya, saya punya prinsip Kak Saril. Oke Kak. Apa tuh Kak? Prinsip saya dimanapun saya berada, saya kuat. Kata-kata kuat itulah yang memotivasi diri saya. Saya kuat, kuat segalanya. Kuat spiritual, Oke. kuat ini keyakinan, penting. kuat keyakinan, kuat fisik, kuat mental, dan terakhir kuat keuangan. Itu penting daripada yang penting itu. Lah kalau kita sudah, aku lebih kuat dari kau. Oke. Orang tidak berani dengan kita. Betul. Iya, spiritual aku lebih kuat dari kau. Mental aku kuat, tahu saya gertak-gertak kuat. Fisik juga badanku besar. Kuat fisik, kuat mental. Terakhir dari kuat keuangan. Nah, Itu yang penting itu. saya sering motivasi adik-adik pramuka. Oke, Kak. Kalian kuat. Paling tidak kita tepuk pundak sama-sama kuat. Oke. Ya, saya kuat, kamu kuat. Jadi mereka selalu kadang-kadang, wih kami ini kuat, di belakang kami ada Kak Buhori. Itu. Penyemangat itu. Penyemangat. Jangan kan kita pembina, kita tunjukkan yang kita sarong. Buntu. Ini cak kurang vitamin. Ya tidak maju itu. Ya enggak? Adik-adik juga kakak gitu. Iya benar itu. Kita harus motivasi adik-adik itu. Kita kuat. Oke. Kuat segala-galanya. Betul. Nah itu. Cak mana Pak kuat spiritual? Ya, kamu galak sholat, berdoa. Kuat mental, digertak-gertak. Oh jangan takut, kita punya Tuhan uji kita. Nah, kuat fisik, olahraga kamu tuh. Makan yang banyak uji kita, ya tak? Itu kuat fisik, kuat mental. Yang terakhir tadi kuat keuangan. Kamu pandai pula nyari duit uji kita. Kemana kata duit jangan habisin. Kalau tidak minimal nabung, itu kan. Ada duit atau ada duit dikit kan jangan dihabisin, itu kan. Nah itu. Oke. Lah luar biasa. Kuat Kak. Satu kata itu. Satu kata, kuat. Kuat. Kuat segala-galanya. Baik, luar biasa. Inilah panjang lebar kita ngobrol, isinya daging gitu. Oke Kak, mungkin di penghujung. Iya, di penghujung. Tapi kami sebenarnya tidak galak di ujung. Mungkin kakek kapan ada waktu kita podcast lagi Kak? Nah, insya Allah. Mungkin kita ada podcast buper soal Kak Zahir. Ada podcast buper. Mungkin kapan-kapan kita podcastnya di outdoor, di Gandus mungkin Kak. Iya. Sekalian lah kita berbagi lagi karena banyak hal yang kami pikir wong ini belum tahu Kak sebenarnya. Dia belum tahu pramuka itu kayak mana. Yang pada akhirnya ya ada yang mungkin dia cuek, ada yang mungkin tadi benci. Nah, itu yang masalah. Dan podcast ini kami harap Kak Sari, saya sudah buktikan kuat spiritual itu. Oke Kak. Kemarin ketika kita kemah di Linggau, Oke. kan katanya kan itu angker. Oh ya, wilayah itu. Wilayah angker segala macam. Jadi itu kan pembukaan kan zikir. Betul. Kami lihat itu. Jadi kan ada pengurus DKD nyampaikan ke kami, "Cak mana Kak caranya Kak? Ini kan kuburan Belanda segala macam ini biar kayak takut kesurupan galau seluruh pesertanya. Kita zikir ke dulu." Nah, kebetulan malam zikir kan kita yang isi itu kan. Oke, kami lihat itu. Alhamdulillah sampai akhirnya kan yang kesurupan. Alhamdulillah. Sehat-sehat baik kan. Tidak ada laporan. Nah, itu menunjukkan bahwa kita kuat spiritual. Betul. Oke. Jumat kan kita Jumatan. Ya, Jumatan kita di situ. Tidak benar kalau ngomong pramuka itu tidak sholat. Siapa ngomong tidak sholat? Dasar dharma pertama lah itu tidak baca. Ya banyak kan itu kadang-kadang yang penilaian yang salah karena memang yang dicontoh itu salah. Sudahlah, udahlah aku masuk pramuka ngapa? Budak pramuka ada yang sholat katanya. Tidak tahu tadi Kak. Iya. Kak Zahir ini kan dari Win kan? Aja kita buka itu di sini.
Tidak mungkin tidak baca berdoa. Tidak mungkin tidak sholat. Itu. Oke. Ya, itu fondasi Kak. Kalau Iya. kami pikir fondasi memang ya karena kita memang ada giat ke alam keluar Iya. dan mungkin kita bakalan juga pramuka ini kan ya kayak tadi ada sampai ke nasional, Iya. daerah dan tempat kemo bukan kita di wilayah kita itulah bakalan ke tempat Iya. ya yang menjaga kita itulah tadi dasar fondasi kita keyakinan Iya. secara spiritual kan itu. Ya, yang namanya pramuka jangan lupa sholat lah, itu paling penting. Laju kami nak ceramah. Astagfirullah, guru kami di depan ini. Baiklah teman-teman, terima kasih Kak Bukhari sudah hadir di podcast kita. Ya, terima kasih sama-sama. Kami sangat termotivasi dan juga teman-teman yang menyaksikan kakak-kakak pembina khususnya karena kita sedang ngobrol-ngobrol dengan anggota dewasa dan juga semangat juga untuk adik-adik gerakan pramuka dimanapun berada khususnya Sumatera Selatan. Ya ini mungkin bolehlah teman-teman yang dari tadi Muareni mungkin tadi Pangkalan Balai, Banyuasin, nah ini Manduo juga sekarang disaksikan ini ada kakak kita nih hadir di podcast kita. Mudah-mudahan jadi hal yang terbaik di tayangan ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang menyaksikan. Jangan lupa di like, di subscribe, di share juga. Boleh di komen di kolom komentar untuk ya membangun, mungkin ada ide atau juga mungkin ada masukan-masukan yang kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Itu saja dulu. Terima kasih teman-teman kru yang bertugas. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Mantap.